Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah video perbandingan antara pengelola yang membuat konten artikel tanpa menggunakan otomatisasi ringkasan dan juga pengelola yang membuat artikel dengan menggunakan otomatisasi ringkasan teks. Yang pertama di sini saya cari terlebih dahulu foto wisatanya, yaitu adalah Pantai Parangtritis. Nah, coba saya ambil random aja. Nah, untuk durasi pengetikannya akan saya buktikan dengan menggunakan timer ya. Oke, kita langsung mulai. Jadi ini saya mau bikin sebuah satu artikel dengan cara manual ya. Oke, di sini saya akan tulis artikel baru. Judul artikelnya adalah Pesona Keindahan Pesisir Selatan Bantul ya. Kemudian kategorinya saya masukkan pantai, draft ini statusnya publish atau draft aja dulu. Kemudian untuk isi artikel saya masukkan Pantai Parangtritis merupakan salah satu ekor wisata paling populer di Kabupaten Bantul yang menyajikan keindahan alam pesisir selatan Jawa. Ini maksudnya Bantul bagian barat ya. Kemudian ter ini tak buat ke bawah aja. Terkenal dengan hamparan pasir putihnya. Ini saya sambil mikir ya. Nah, ada pasir putih ya, pasir hitam yang luas. Nah, pantai ini menawarkan pemandangan matahari terbenam, aka sunset, yang sangat memukau setiap sore. Selain itu, sudah apa ya yang bagus ya? Selain menikmati pemandangan pantai yang megah, pengunjung juga bisa mencoba berbagai aktivitas seru
naik broker atau menyewa ATV untuk menjelajah area pantai D. Ukuran ombak dan angin laut yang kencang Parangtritis, Parangtritis selalu menjadi destinasi wajib bagi atau mungkin calon wisatawan. Liburan. Oke, untuk membuat artikelnya saja kita memerlukan waktu sekitar 8 menit ya. Ini yang terdiri dari 10 kalimat. Kemudian kita belum membuat ringkasannya. Nah, sekarang kita akan buat ringkasannya ya. Ini masih menggunakan cara manual. Harusnya itu
ya sistem yang lama itu dia di sini nggak ada auto generate-nya nggak ada, jadi langsung bikin ringkesan di sini. Itu dari pusat kota ya. Oh iya, ada pusatnya ya. Pengunjung dapat. Oke. Ini sudah sekalian ringkasannya itu secara manual kita butuh waktu sekitar 12 menit ya untuk membuat satu artikel. Nah, kemudian di sini coba kita masukkan gambar. Nah, ini kemudian ya mungkin kita masukkan pantai ya. Oke. Sunset di pantai Parangtritis. Sunset pantai Parangtritis. Ini aja pemandangan. Nah, nah ini untuk keseluruhan kita membutuhkan waktu 12 menit ya. Atau genapnya itu ya 13 menit itulah. Itu digunakan untuk membuat satu artikel seperti ini. Kemudian coba kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi kan kalau hanya membuat artikelnya saja tanpa membuat ringkasan itu memakan waktu sekitar 8 menit ya. Nah, anggap saja saya mau bikin artikel baru gitu ya. Berarti kan perlu waktu 8 menit tuh.
Saya perlu waktu 8 menit ya untuk membuat judul, kemudian artikel, kemudian sebentar. Ini tak simpan dulu draftnya ya. Nah, terus tak ambil isinya. Aduh, ya, yes, tutup-tutup. Nah, tadi judulnya itu ini ya. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat artikel, tapi dengan menggunakan fitur ringkasan ya. Ingat, anggap saja tadi saya membuat artikel ini sepanjang 8 menit ya, karena saya capek sekali nih kalau ngetik ulang, maka saya kopas saja. Tapi ini sama dengan artikel yang sebelumnya ya. Nah, untuk judul dari artikel ini itu adalah pesona keindahan pesisir selatan Bantul, huruf kapital. Nah, kemudian masukkan fotonya, kategori pantai, kemudian pantai. Nah, katakanlah ini sudah 8 menit lah ya. Nah, jika sudah membuat artikelnya untuk membuat ringkasan, kita tidak perlu membuat secara manual, cukup tinggal klik generate saja. Nah, kemudian sudah terbuatkan isi artikelnya. Kalau semisal dirasa ringkasannya kurang oke ya tinggal diedit. Kan ini tidak paten ya, jadi bisa diedit dan bisa disesuaikan. Katakanlah di sini kan langsung dari kalimat ke deburan ya. Nah, dari kalimat ke berapa ini? Sekitar 6. Nah, mau ditambahkan di paragraf pertama bisa. Nah, jadi kan tinggal diedit saja di sini. Kemudian tinggal kita simpan. Nah, jadi ya hanya memerlukan waktu sekitar 9 menit ya. Jadi perbandingannya itu hampir setengah dari waktu membuat satu artikel itu sendiri ya. Untuk hasilnya mungkin saya buat di Paint aja biar ini saya stop dulu. Intinya 16 menit. Nah, jadi untuk membuat satu artikel tadi kita memerlukan waktu sekitar 13 menit utuh ya. Coba tak gambar pakai salah, pakai Word aja, pakai Word ya. Nah, katakanlah ini adalah waktu membuat deskripsi artikel lah ya, deskripsi artikel. Nah, itu sekitar tadi memerlukan waktu sekitar 8 menit. Ini kalau yang cara manual ya, Ctrl X, Ctrl X, Ctrl V. Duh, ini yang ringkasan manual, ini yang ringkasan sudah ada ringkas tagnya, ringkas tag. Jadi tadi contohnya untuk membuat deskripsi artikel itu memerlukan waktu sekitar 8 menit. Sama yang ini yang dengan menggunakan peringkas teks juga sama 8 menit ya, memakan waktu 8 menit. Nah, kemudian untuk membuat ringkasannya tadi totalnya 13 menit ya, berarti 5 menit membuat ringkasan artikel. Nah,
Tadi sekitar 5 menit ya, kan 13, enggak, sorry, sorry. Ya, 12 lah, 5 menit tadi. 5 menit. Nah, kemudian untuk peringkat stacknya itu kan nggak sampai 1 menit toh. Paling cuman tinggal klik tombolnya tadi ya, cuman 20 detik lah. Nah, kemudian kalau membuat yang lain-lain, total ya, membuat satu artikel, ini tak ganti jadi 4 menit ya. Sorry, salah hitung. Yang 1 menitnya tadi kan untuk gambar ya. Untuk gambar dan lain-lain. Nah, untuk membuat satu artikel ini sudah termasuk gambar, sudah termasuk kategori, kemudian sudah termasuk apa tadi? Sudah termasuk tag ya. Itu memerlukan waktu sekitar 1 menit ya, artikel gambar. Jadi ini keseluruhannya itu sekitar ya tambahannya lah, tambahannya ya. Detail artikel gitu aja, detail artikel. Ini tadi memerlukan waktu 1 menit. Kemudian kalau di sini tadi ya sama ya 1 menit. Nah, kemudian untuk keseluruhan keseluruhan berarti di sini durasinya adalah 8 tambah 4 ya 15 menit. 15 menit. Tapi ini bener sih, Li. Ya, ya. Ini tadi kayaknya cuma 3 menit. Nah, 3 menit tuh. 8 tambah 3 itu kan 11 tambah 2 ya sekitar kayaknya 4 menit ya tadi. Saya yakin 4 menit ya. Di totalnya itu 13 menit per satu artikel. Nah, kalau ini coba kita hitung ya. 8 menit ditambah 1 menit, 9 menit 20 detik ya. 9 menit 20 detik. Nah, jadi yang memakan waktu lama itu adalah ketika membuat, nah, jadi yang memakan banyak waktu tadi itu adalah ketika membuat ini ya, deskripsi artikel. Kemudian, nah, efisiensi waktunya di sini ketika membuat ringkasan artikel. Nah, ketika membuat ringkasan artikel ini jauh lebih simple atau jauh lebih cepat menggunakan peringkas teks daripada menggunakan cara yang manual. Nah, di sini bisa kita lihat kita bisa hemat atau ini kita genapkan ya, ya jadi 30 detik gitu hanya untuk tekan tombol. Kalau dihitung-hitung kan berarti 13 menit dikurangi 9 menit 30 detik. Nah, artinya kita bisa melakukan efisiensi waktu 3 menit 30 detik ya. Nah, hasilnya adalah bisa efisiensi waktu membuat keseluruhan artikel, maksudnya keseluruhan itu semua semua data artikelnya, mulai dari judul, tag, deskripsi, ringkasan, dan yang lain-lain. Itu jika menggunakan sistem peringkas teks, itu kita dapat mengefisiensi waktu sebanyak 3 menit 30 detik. Nah, ini tadi untuk kasus artikel yang panjang deskripsinya adalah 10 kalimat. Bayangkan kalau semisal 15 kalimat, kalimat, dan itu juga tergantung kata-katanya ya, diksi-diksinya itu panjang apa enggak. Kalau semisal panjang kan bisa lebih dari sekitar 12 menit untuk membuat deskripsinya saja. Dan untuk keseluruhan bisa sekitar 19 menit. Nah, jika kita menggunakan ini, ringkas teks lebih hemat ya. Katakanlah lebih hemat 3 menit tadi. Gitu. Jadi intinya hasil dari peringkasan teks ini sudah terbukti bisa membantu pengelola dalam membuat ringkasan artikel seperti itu. Baik, seperti itu. Ini untuk hasilnya ya, efisiensinya di sini mungkin saya tandai hitam lagi, ini tak kasih warna kuning gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih.